Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam bersama saya Arseto atau biasa dipanggil Seto. Ini kebetulan profil Facebook saya untuk bisnis ya. Teman-teman bisa add di Harseto kedua. Ada satu lagi sebenarnya Harseto Robin, cuman Harseto Robin untuk untuk teman-teman pribadi aja. Tapi kalau untuk bisnis bisa chat atau add di Harseto kedua. Nah, malam ini mau menjelaskan tentang mindset dulu ya sebelum kita eh, pelajari tentang bisnis online. Perlu dipahami bahwa yang paling penting dari segala sesuatu adalah tentang mindsetnya atau pola pikir ya sebelum kita memulai segala sesuatu termasuk terhadap kepada bisnis juga gitu baik offline maupun online. Nah, malam ini saya akan share tentang beberapa pola pikir atau mindset tentang bisnis online ya. Mungkin yang pertama saya akan share kenapa sih kita harus berbisnis online. Di sini kira-kira ada 4 alasan kenapa kita harus berbisnis online. Yang pertama, karena zaman teknologi semakin berkembang ya, sudah tidak kita pungkiri lagi bahwasanya hari ini zaman sudah terkoneksi dan sudah semakin maju. Kalau dulu misalkan kalau dulu itu kita untuk pemesan ojek harus ke poolnya, sekarang tidak perlu lagi karena sudah ada aplikasi seperti Gojek, Grab ataupun Uber gitu. Dan yang paling penting dari teknologi yang semakin berkembang ini adalah kita harus semakin melek tentang dunia digital, tentang dunia internet, bahwasanya zaman sudah berubah, perilaku konsumen sudah berubah, sehingga jika kita ingin berbisnis, maka kita harus mengikuti arus dan perkembangan teknologi yang digunakan oleh customer atau calon pembeli kita. Yang kedua, kenapa kita harus berbisnis online? Ini simpelnya adalah karena akses internet bisa dipakai di mana atau bisa kita dapat di mana saja gitu ya. Baik di rumah maupun di luar. Kalaupun di luar mungkin bisa tethering lewat HP masing-masing ya. Ataupun kalau ada yang di kampus bisa ambil internet atau wifi di kampus gitu. Kalau dulu mungkin akses internet itu masih terbatas di warnet misalkan. Kalau sekarang mungkin internet sudah bisa masuk sampai ke rumah gitu. Banyak sekali vendor-vendor tentang eh, provider internet seperti IndiHome, seperti Biznet, seperti MNC Play dan lain sebagainya. Mereka sudah sampai masuk ke dalam rumah. Artinya eh, akses internet itu sudah semakin mudah dipakai di mana saja. Gitu. Yang ketiga, kenapa kita harus berbisnis online? Karena ini yang paling penting, jangkauan pembeli yang mau kita grab, yang mau kita ambil itu tidak terbatas oleh waktu, tidak terbatas oleh teritori, dan pokoknya enak lah. Kita bisa berjualan sampai ke luar negeri, bukan hanya di dalam kota atau di dalam lingkungan satu kecamatan aja misalkan, bahkan di luar negeri dengan melebihi batas-batas teritori negara pun kita juga bisa berjualan sampai ke sana. Kalau offline, kalau kita buka toko, paling jangkauannya tidak lebih dari kota, gitu ya. Nah, yang keempat, modalnya lebih murah dibandingkan offline. Ini mungkin teman-teman juga tahu ya. Contohnya misalkan kalau kita ingin berbuka atau berwirausaha untuk menjual sepatu, gitu ya. Mungkin kita butuh yang namanya toko minimal, dan sewa toko itu tidak murah ya, bisa setahun itu mungkin bisa 15 sampai 20 juta per tahun, atau sebulannya bisa 3 sampai 4 juta. Itu baru tokonya aja, belum listrik, belum air, belum
kamtipnya juga mesti kita bayar, parkir segala macam juga itu butuh biaya yang lebih mahal dibandingkan online gitu ya. Kalau bisnis online gitu ya, mungkin dengan modal internet saja gitu, dengan modal paket, misalkan paket yang harga 50.000 lah yang bisa dipakai 1 bulan, kita sudah bisa memulai bisnis online gitu ya. Ini mungkin beberapa alasan kenapa kita harus bisnis online ya. Dan enaknya bisnis online tuh seperti ini gitu. Nah, apa sih bedanya bisnis online dan bisnis offline gitu ya? Sama atau enggak sih di antara kedua ini? Nah, ini yang perlu dipahami juga dengan sama teman-teman ya, bahwasanya pada prinsipnya bisnis online dan bisnis offline itu sama-sama mengeluarkan effort yang sama-sama besar ya, sama-sama besar. Jadi bukan berarti bisnis online itu adalah bisnis yang bisa santai-santai dan tidak mengeluarkan usaha yang lebih. Enggak sama sekali. Orang-orang yang hari ini bisnis online yang sudah terlihat besar dan mungkin dia terlihat santai, mereka tidak membangun bisnis itu dengan cepat gitu. Mereka sudah bangun itu mungkin bisa 2 atau 3 tahun sebelumnya, sebelum mereka bisa merasakan nikmatnya bisnis online. Artinya bisnis online itu sama offline itu pada prinsipnya punya effort atau usaha yang harus dikeluarkan sama-sama besar, sama-sama capek, sama-sama butuh keseriusan dan ketekunan yang lebih juga gitu. Yang kedua, ini juga yang nggak kalah penting ya. Ketika kita bisnis online, jangan terburu-buru untuk mengharapkan hasil yang maksimal. Biasanya orang yang buru-buru tidak sabar, eh, biasanya kerjaannya atau hasil optimasi online-nya pun tidak maksimal juga. Dan biasanya orang-orang yang hari ini sudah besar pun mereka tidak membangun bisnis online itu sebulan 2 bulan, tapi bisa setahun atau 2 tahun tadi yang saya bilang gitu ya. Butuh waktu yang tidak sebentar gitu ya, setahun 2 tahun mungkin bisnis ini bisa tumbuh gitu. Yang keempat, jangan lupa selalu praktek dan jangan takut mencoba. Biasanya teman-teman yang di bisnis online karena mungkin tidak familiar dengan banyak tombol-tombol atau banyak menu-menu yang ada di dalam platform online, mereka takut-takut untuk mencoba. Tapi pada prinsipnya ketika kita ingin berkembang, selalulah praktik dan jangan takut mencoba, jangan takut ngeklik yang ada di website. Coba aja, nanti kita akan bisa ketemu selanya di sana gitu. Intinya jangan takut mencoba. Yang kelima, tetap sabar dan tekun. Ini yang paling penting juga. Yang keenam, dan ditutup dengan doa dan selalu berbagi dengan teman-teman yang lain. Para pebisnis online yang hari ini besar, mereka punya karakter yang kuat, yaitu karakter berbagi. Mereka tidak pernah pelit dengan teman-temannya, tidak pernah takut kehilangan rezekinya, dan mereka menjadikan berbagi dengan teman-temannya itu sebagai jalan untuk membesarkan bisnis online-nya. Seperti itu. Kira-kira ini teman-teman mindset atau pemahaman pertama yang harus saya share sebelum teman-teman masuk kepada teknis tentang bisnis online itu sendiri. Mungkin itu saja dari saya, sampai ketemu di video selanjutnya.